menyikapi mereka-mereka yang berakidah melenceng daripada akidah datunya, sikap pertama kita, yang paling pertama, jangan mengikuti akidahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mampu menyadarkan dan mengarahkan mereka ke jalan yang lurus, maka yang demikian itu adalah budi baik, jasa baik. Kalau kita bisa. Tapi kalau kita kada bisa, minimal jangan mengikuti ajaran dan akidahnya. Tetapi tetap kita memberikan hak penghormatan dan kemuliaan kepada mereka sesuai proporsionalnya. Sesuai porsinya, sesuai proporsionalnya. Tidak lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga, kita mengajak orang-orang untuk tidak mengikuti jalan mereka yang melenceng itu tadi, sembari kita memberikan penjelasan kepada orang untuk tetap tidak membenci dan tidak dengki terhadap mereka. Biasa aja kalau kayak itu loh. Misalnya kuitan kita ini umpamanya naudzubillah beda akidah lawan kita. Tapi walau bagaimanapun kuitan kita. Tapi kita kada ikut akidahnya. Tapi menghormati sebagai kuitan, memuliakan sebagai kuitan, meletakkan hak mereka sebagai orang tua, tetap jangan beda akidah. Kuitan kita kafir aja tetap kita wajib berbakti terhadap mereka selama mereka tidak mengajak kita kepada kekafiran. Apakan lagi cuma berbeda akidah, berbeda jalan, yang kita anggap jalan kita ini adalah jalan benar, jalan mereka jalan tidak benar, apalagi cuma itu. Jadi bagaimana cara menyikapi kita? Pertama, jangan ikuti jalan mereka. Yang kedua, kalau bisa kita nasihati dan kita arahkan, maka menasihati dan mengarahkan itu termasuk budi besar jasa kita yang kita titipkan kepada keluarga Nabi yang sampai kepada Nabi seandainya mereka mau berbalik arah. Yang ketiga, kita himbau masyarakat agar tidak mengikuti akidah itu sembari sambil kita padahi masyarakat tetap menghormati mereka, tetap memuliakan mereka sekalipun akidahnya berbeda, asal jangan mengumpati akidahnya. Sebagaimana contoh, orang tua kita kafir, tetap kita berbakti terhadap orang tua selama inya kada memerintahkan kita untuk beralih akidah kepada kekafiran. Mengertilah sampai di sini, pahamlah. Nah, adakah lagi? Oh ya. Nah, jadi memang mereka-mereka ini selalu ada dari kalangan ahlul bait ini. Ada memang sebahagian itu menjadi fitnah bagi kita. Jadi disebutkan ahlul bait ini nikmat bagi kita, mihnah bagi kita. Ialah minhah atau mihnah. Minhah itu anugerah, mihnah itu ujian, atau bisa dikatakan nikmat bagi kita, fitnah bagi kita.
Jadi ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini, apalagi di media sosial, itu alangkah bagusnya kita jangan mengupload, jangan mengomen, jangan melek, jangan men-share. Kalau bahasa kita itu dimatikan metode dakwah sesatnya. Metode dakwah sesatnya itu dimatikan. Artilah, contoh misalnya, di sini ada seorang sayyid yang sesat, mengajarkan ilmu kedukunan. Kalau ikam biarkan atas dasar kecintaan, ikam salah. Ikam serang sayyidnya, salah juga. Jadi apa caranya? Ikam matikan dakwah kesesatannya. Dakwah kesesatannya ikam matikan dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar, satu. Yang kedua, dalam rangka menjaga kehormatan keluarga Nabi. Karena tidak ada jalan kecuali menyetop kesesatannya itu tadi. Yang ketiga, yaitu sambil tadi dinasehati kalau kawa. Kalau kada kawa, hindari kesesatannya itu tadi dan himbau orang lain agar jangan ikut serta di kesesatannya itu tadi. Sambil kita memadahi bahwa kita ini kada mengikut kesesatannya, tapi kesayitannya, kehabaipannya tetap itu menjadi prioritas utama kita memuliakan dan menghormati mereka. Jangan sampai kesesatannya itu menjadi kebencian dan kedengkian kita kepada kehabaipannya. Nah itu. Apalagi saat ini yang cerita-cerita beredar di media sosial, jangan di-like, jangan di-share, jangan di-upload itu. Seakan-akan kita kada kenal aja. Karena faktor kita pertama apa? Faktor kita pertama adalah kita jauh kawasannya. Ada kau mendatangi, jakanya parak kawa didatangi, betul bayun kan paling kada debat terbuka segala macam, ini kada kawa satu. Yang kedua, ini orang memang dikondisikan. Ini orang memang dikondisikan. Iya, jadi kita tadi pembahasan tadi dibenturkan antara habaib dengan habaib. Habaib yang begini dibenturkan dengan begini, habaib yang beda akidah dibenturkan dengan yang beda akidah ini. Kemudian yang ketiga, inilah rusaknya Syiah itu ini. Nya kada memandang bulu. Siapapun termasuk habaib pun ada yang terjerumus ke sana. Ya mungkin karena ketidaktahuannya, karena kejahilannya atau kebodohannya segala macam. Nah, jadi kita menyikapi itu yang pertama ialah hindari kesesatannya. Yang kedua, sebarkan kesesatannya ini tadi. Bagaimana menyebarkan kesesatan ini tadi? Ya sama kita mengirim ulang, mengupload ulang video ini orang. Walaupun dengan tulisan misalnya ini jangan dianukan, itu disebarkan juga namanya. Boleh jadi orang mungkin menerima, boleh jadi kada menerima, jadi kerusak. Bagaimana cara kita menghindari kesesatannya ini tadi? Yang penting di masyarakat disampaikan bahwa akidah-akidah semacam ini, perilaku-perilaku semacam ini, perbuatan-perbuatan semacam ini adalah kada benar dan jangan diumpati. Ini perilaku dan akidah yang sesat. Dan yang ketiga, doa akan. Nah ini penting. Doa akan semoga Allah segera memberi hidayah kepada orang yang disesatkan tadi. Itu yang paling penting. Kalau kita kada coba apa-apa lagi, doakan semoga orang ini diberi hidayah. Apalagi inya seorang keturunan yang mulia, keturunan baginda Nabi. Doakan sambil diucapkan kepada baginda Nabi agar baginda Nabi mau mendoakan juga anak keturunannya ini menjadi lurus dan kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Nah itu aja sudah usaha kita. Selebihnya daripada itu kita ikut menyerang, ikut menghantam, salah kita. Kenapa? Karena memang tujuannya memang memecah belah. Bila ikam tak umpat,
Bila ikam mendukung, ikam salah. Bila ikam menghantam, berarti ikam ikut terjerumus di dalam lingkaran adu domba. Jadi jalan satu-satunya, hindari kesesatannya, jangan sebarkan kesesatannya, ajarkan kepada masyarakat akidah yang benar seperti apa, dan tetap serukan mencintai keluarga baginda Nabi SAW, karena dengan itulah proyek mereka ingin menjauhkan kita cinta kepada keluarga Nabi tidak berhasil. Karena tujuan mereka itu tadi ingin menjauhkan kita daripada kecintaan kepada keluarga baginda Nabi. Bagaimana caranya? Dihadirkanlah keturunan baginda Nabi nang sesat-sesat, nang dianggap sesat. Jadi akhirnya, wah, Habib aja sesat nih. Mulai itu kudu usah Habib panai lagi. Nah, itu tujuannya. Jangan teruskan gaungkan cinta kepada habaib, tapi kita menolak kesesatan. Gaungkan cinta kepada habaib, tapi kita menolak kesesatan yang dibawa oleh siapapun. Iyalah, jelaslah. Nah, kiranya kayak itu kira jawabannya. Ada lagi? Salam. Nah, ya ikhwan. Pertanyaan yang bagus. Ada habaib mencalon, lalu kita dukung karena kehabaibannya. Apakah itu termasuk cinta? Kalau menurut kita, ini menurut kita lah, menurut kita, kecintaan kepada habaib itu didasari sesuatu yang memang membawa maslahat. Membawa maslahat. Pertanyaannya, manakala ia mencalon ini apakah membawa maslahat atau tidak? Bawa maslahat atau tidak? Kira-kira. Kebanyakan habaib itu menjauhi politik. Walaupun ada sebahagian yang masuk ke ranah politik. Tapi kebanyakan habaib menjauh daripada politik. Bahkan mereka mengatakan hewan ternak kami pun tidak kami ridhoi dan tidak kami restui untuk masuk ke ranah politik. Sampai binatangnya aja kada hakon. Nah, terlepas cinta atau tidak, itu kembali ke individu masing-masing. Ana kira jangan dijadikan alasan kecintaan kepada habaib lalu mendukung. Karena cara mencintai habaib bukan hanya sebatas mendukung dengan politik itu tadi. Tidak mendukung pun boleh jadi itu sebagai bentuk rasa cinta. Agar si habaib tadi kalah, lalu ada repot inya mau urus janji-janjinya. Ya kada? Karenanya nang ada nih bayar hutang 50.000 kada terbayari, hendak berjanji lah kena bila aku duduk kena pondok kulahkan. Ulahkan jalan 50.000 jangan ada bayar, di warung haur mengambil untuk tarus kada berbayaran. Misal kita tahu itu, wah ini bakalan memperparah ini. Kalau didukung bakalan memperparah, tidak membawa maslahat. Kada aku dukung ini sebagai bentuk cinta aku agar tidak banyak tanggung jawab beliau kaina. Nah ini kada masalah. Lain kalau ikam tahu bahwa beliau ini layak, pantas, cocok memimpin dengan kekonsistenannya, dengan wibawanya, dan banyak berhasil. Ialah masyarakat ini ketika sentuhan tangan beliau dan pengaruh beliau. Nah ini bagus, silahkan ente pilih. Karena ente berkeyakinan dengan kepemimpinan beliau akan membawa maslahat, sebagai bentuk aku rasa cinta kepada habaib, aku pilihlah ia karena aku yakini ia akan membawa maslahat. Artilah tidak masalah itu. Kalau kada, apalagi berpasangan lawan
non muslim kena dulu. Ini sama nang kayak kisah pertanyaan si Ustadz tadi. Sama, cuman beda backgroundnya aja. Ada si Ikung nih backgroundnya Syiah, ada si Ikung nih backgroundnya liberal. Kenapa? Udah peduli biar pasangan non muslim pun, yang penting aku jadi. Yang penting aku jadi karena aku Habib. Nah itu kata kawa. Jangan ikam biarkan. Malah bila ikam memilih, berarti ikam membiarkan kesesatan itu terjadi. Padahal datuknya diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran sendiri mengatakan jangan engkau menjadikan pemimpin-pemimpin kalian daripada orang yang bukan seakidah dengan kalian. Loh dia sendiri mencontohkan, berarti dia telah melakukan kesesatan. Jangan ente dukung. Pahamlah? Nah itu. Ada apa lagi? Pertanyaan lain? Sudah terjawab? Ada lagi? Habis? Alim semua sudah? Ya akhir, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wazidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min ad'iyatin mustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu